Sirillah ya Ramadan, Sirillah ya Ramadan, Sirillah ya Ramadan, Jidlana bil gufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan syahrul mubarak, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin pemirsa, sahabat Putra Kobong yang dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal permulaan kata, marilah awal permulaan kata, tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada syair yang lebih indah untuk kita lantunkan, melainkan hanyalah memuja, memuji, serta mengagung-agungkan Allah Azza wa Jalla. Karena pada sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat panjang umur. Sehingga benarlah firman Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Seandainya seluruh batang pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, seluruh lautan dijadikan tintanya, niscaya kita semua tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bahwa pada sampai saat ini, sampai detik ini, kita sudah memasuki fase yang terakhir di bulan suci Ramadan, yang mana kita sudah memasuki fase yang ketiga. Yang pertama, fase yang pertama yang disebut rahmat kasih sayang Allah sudah kita lewati, sudah kita jalani di 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Fase yang kedua yang disebut ampunan Allah sudah kita lewati, sudah kita jalani di 10 pertengahan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mari kita gapai untuk mencapai ampunan dari Allah dengan cara berzikir, beristighfar kepada Allah, agar dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul manusia yang tidak punya dosa, tapi beliau di dalam hadis tak pernah lepas dari 100 kali beristighfar setiap harinya. Untuk apa? Takliman li ummati, mendidik kepada umatnya agar umatnya beristighfar. Fase yang ketiga yang saat ini kita lalui, yang saat ini sedang kita kerjakan, yang disebut itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Setelah hamba Allah memperoleh rahmat kasih sayang Allah, setelah hamba Allah memperoleh ampunan Allah, jelas akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang harus kita kerjakan
apa yang kita bisa usahakan untuk lebih mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru min awakhir ramadhan ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda wajada mi'adhara. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam dengan memperbanyak beribadah, memperbanyak sholat di malam hari, memperbanyak beristighfar, memperbanyak tadarus bacaan-bacaan Al-Quran, wa aiqadha ahlahu, dan tak lupa Rasulullah membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk ikut sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara beribadah kepada Allah. Makanya kalau beribadah enggak boleh egois, jangan sendiri. Kita ajak istri kita ajak suami kita ajak saudara-saudara kita, sanak famili handai taulani. Untuk apa? Untuk ikut sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Karena di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini banyak keistimewaan yang harus kita dapatkan sebagai umat muslim. Di antaranya malam Lailatul Qadar. Kapankah malam Lailatul Qadar itu? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil, seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Banyak keutamaan malam Lailatul Qadar yang sangat berharga buat kita semua sebagai umat Islam yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apa sajakah keutamaan malam Lailatul Qadar? Ada 5 keutamaan malam Lailatul Qadar. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemuliaan malam yaitu malam 1000 bulan. Yang kedua, malam diampuni dosa-dosanya. Seorang muslim yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat pada malam hari di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar, malam yang merupakan malam yang penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi.
Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Yang keempat, malam Lailatul Qadar, malam diturunnya para malaikat dan malaikat Jibril. Pada malam Lailatul Qadar, seluruh malaikat turun ke bumi dan malaikat Jibril. Untuk apa? Mencatat, mencari hamba-hamba Allah yang sedang membaca Al-Quran, dan meletakkan sayap-sayapnya untuk siapa? Untuk mereka yang sedang berzikir dan membaca Al-Quran pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Pada malam itu malaikat-malaikat turun ke bumi dan malaikat Jibril atas perintah Tuhannya untuk menyelesaikan urusannya. Quran surah Al-Qadar. Yang kelima, malam Lailatul Qadar, malam dicatatnya takdir tahunan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya pada malam itu dijelaskan yang penuh hikmah. Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. Maka dari itu Ramadan adalah tamu buat kita semua. Tamu yang istimewa, tamu yang agung, tamu yang mulia, yang harus kita muliakan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 bulan penuh diterima dan bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat Putra Kobong yang berbahagia, oleh karena itu mari manfaatkan Ramadan ini yang hanya 1 bulan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang lulus dari madrasah Ramadan. Harus menjadi finalis-finalis Ramadan yang tidak tereliminasi, tapi menjadi finalis-finalis Ramadan yang mampu meraih prestasi. Dan hingga akhirnya kita semua bisa mendapatkan gelar hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum. Jangan kemana-mana, tetap di channel Putra Kobong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.